Ya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Yohanes Almandaru Tommy dengan NIM 2204041010110. Di sini saya akan mempresentasikan hmm, sesi pembelajaran data science dari materi 7 sampai 14 untuk ujian akhir semester. Oke, yang pertama adalah manajemen data. Manajemen data dalam ilmu data atau data science adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan data yang bertujuan untuk memastikan data tersebut dapat diakses, diandalkan, dan siap digunakan untuk analisis. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti basis data, API, sensor, atau input manual. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menyimpan data yang biasanya melibatkan penggunaan sistem manajemen basis data atau DBMS atau solusi penyimpanan berbasis cloud untuk menyimpan data dalam format yang terstruktur dan mudah diakses. Pengolahan data adalah langkah penting di mana data dibersihkan dan diubah untuk menghilangkan duplikasi, kesalahan, dan inkonsistensi serta untuk mengkonversi data ke dalam format yang sesuai untuk analisis. Proses ini sering mencakup teknik eh, ETL atau extract, transform, dan load yang mengekstrak data dari sumbernya, mengtransformasikan data menjadi bentuk yang dapat dianalisis, dan memuatnya ke dalam sistem penyimpanan atau analitik. Setelah data siap, pemeliharaan data melibatkan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan data tetap akurat dan mutakhir. Ini termasuk backup rutin, pemantauan akses, dan pengelolaan hak akses untuk menjaga keamanan data. Dengan manajemen data yang efektif, ilmuwan data dapat memastikan bahwa data yang mereka gunakan untuk analisis adalah berkualitas tinggi, yang pada gilirannya menghasilkan wawasan yang lebih akurat dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua adalah asosiasi dan korelasi. Asosiasi dan korelasi adalah dua konsep penting yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami hubungan antara variabel dalam dataset. Asosiasi mengacu pada hubungan umum atau keterkaitan antara dua atau lebih variabel, di mana perubahan pada satu variabel mungkin berhubungan dengan perubahan pada variabel lain. Asosiasi sering digunakan dalam analisis data eksploratif untuk menemukan pola atau hubungan potensial yang kemudian dapat dianalisis lebih lanjut. Teknik seperti analisis asosiasi atau aturan asosiasi seperti algoritma a priori sering digunakan dalam konteks ini, terutama dalam data transaksi untuk menemukan item yang sering muncul bersama. Korelasi di sisi lain adalah ukuran statistik yang mengkuantifikasi seberapa kuat hubungan linear antara dua variabel. Korelasi dihitung menggunakan koefisien korelasi seperti koefisien Pearson yang berkisar antara -1 dan 1. Nilai korelasi positif menunjukkan bahwa dua variabel cenderung bergerak dalam arah yang sama, sementara nilai korelasi negatif menunjukkan bahwa dua variabel cenderung bergerak dalam arah yang berlawanan. Korelasi nol menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel tersebut. Penting untuk dicatat bahwa korelasi tidak berarti sebab akibat. Variabel yang berkorelasi mungkin dipengaruhi oleh lain atau hanya kebetulan berkaitan. Dalam ilmu data, pemahaman tentang asosiasi dan korelasi memungkinkan untuk menggali wawasan berharga, membangun model prediktif yang lebih akurat, dan membuat keputusan yang lebih informasi berdasarkan data. Identifikasi asosiasi membantu dalam menemukan pola tersembunyi dalam data, sedangkan analisis korelasi memberikan wawasan tentang hubungan linear antara variabel yang berguna dalam berbagai aplikasi seperti analisis regresi dan machine learning. Analisis regresi di sini adalah teknik statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen, serta untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel-variabel independen tersebut. Tujuan utama analisis regresi adalah untuk membangun model yang dapat menggambarkan dan memprediksi hubungan linear antara variabel-variabel ini. Model regresi yang paling sederhana adalah regresi linear.
di mana hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dijelaskan dengan garis lurus. Dalam regresi linear sederhana, model diwakili oleh persamaan garis Y sama dengan beta O plus beta 1 beta 1X plus eh, Y, Y sama dengan beta 0 plus beta 1 kali positif atau epsiloni sama dengan B0 plus B1 X plus E, di mana beta adalah intercept, eh, B1 adalah koefisien regresi, dan E epsilon adalah kesalahan. Untuk hubungan yang lebih kompleks, regresi linear berganda dapat digunakan di mana lebih dari satu variabel independen dimasukkan ke dalam model yang menjelaskan variabilitas dalam variabel dependen. Analisis regresi juga mencakup regresi polinomial untuk menangani hubungan nonlinier dengan memasukkan istilah kuadrat atau pangkat lebih dari variabel independen, serta regresi logistik yang digunakan ketika variabel dependen adalah kategorikal. Model regresi dievaluasi berdasarkan berbagai metrik seperti koefisien determinasi R2R pangkat 2R2 yang menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variabilitas data, dan analisis residual untuk memeriksa kesesuaian model. Dalam prakteknya, analisis regresi membantu dalam memahami hubungan antara variabel, membuat prediksi yang informatif, dan melakukan peramalan yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya adalah klasifikasi. Dalam ilmu data, teknik pembelajaran mesin yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengategorikan data ke dalam kelas atau kategori yang telah ditentukan. Proses ini melibatkan pelatihan model dengan data yang sudah diberi label atau data pelatihan untuk mempelajari pola atau fitur yang membedakan antara kategori yang berbeda. Setelah model terlatih, ia dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data baru yang tidak berlabel ke dalam salah satu kategori yang ada. Klasifikasi sering digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pengenalan wajah, deteksi spam email, dan diagnosis medis. Beberapa algoritma klasifikasi yang umum digunakan termasuk regresi logistik yang mengestimasi probabilitas kategori berdasarkan fitur input, decision trees yang membagi data berdasarkan fitur-fitur tertentu hingga mencapai keputusan akhir, support vector machine atau SVM, yang mencari garis pemisah optimal antara kategori dan nearest neighbor atau KNN yang mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatannya dengan data pelatih. Hasil dari model klasifikasi dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score yang memberikan gambaran tentang seberapa baik model dalam mengidentifikasi kategori yang benar dan menghindari kesalahan. Teknik klasifikasi membantu dalam pengambilan keputusan otomatis dan pemrosesan data yang efisien, memungkinkan sistem untuk belajar dari data historis dan membuat prediksi yang dapat digunakan dalam berbagai konteks bisnis dan penelitian. Selanjutnya adalah clustering. Clustering dalam data science adalah teknik pengelompokan data yang bertujuan untuk membagi sekumpulan objek atau data ke dalam kelompok-kelompok cluster. Nah, yang anggotanya memiliki kemiripan satu sama lain, sementara objek-objek di cluster yang berbeda memiliki perbedaan yang signifikan. Teknik ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti segmentasi pasar, analisis pelanggan, dan pengenalan pola. Beberapa algoritma clustering yang populer termasuk K-means, hierarki, dan DBS scan. K-means misalnya bekerja dengan membagi data menjadi cluster berdasarkan jarak rata-rata dari pusat cluster. Sementara itu, clustering hierarki membangun hierarki dari data dengan metode pengelompokan aglomeratif atau divisif. DBS kan di sisi lain mengelompokkan titik data berdasarkan kerapatan, menjadikan ideal untuk menemukan klaster dengan bentuk yang tidak beraturan dan mengidentifikasi titik data yang merupakan outlier. Secara keseluruhan, clustering adalah alat yang sangat berguna dalam data science untuk menemukan struktur dan pola yang tersembunyi dalam data.
Yang selanjutnya adalah big data. Big data dalam data science merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, beragam, dan kompleks yang tidak dapat diolah atau dianalisis dengan metode dan alat tradisional. Big data ditandai oleh tiga karakteristik utama yang dikenal sebagai 3F atau volume, variety, dan velocity. Volume mengacu pada jumlah data yang sangat besar yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, transaksi keuangan, dan perangkat IoT. Variety menggambarkan keragaman tipe data yang mencakup data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur seperti teks, gambar, video, dan log. Velocity menggambarkan kecepatan di mana data dihasilkan dan perlu diproses untuk memperoleh wawasan secara real time. Big data membuka peluang besar dalam data science, memungkinkan para peneliti dan praktisi untuk menemukan pola tersembunyi, membuat prediksi, dan mengoptimalkan proses bisnis. Dengan menggunakan teknologi canggih, seperti Hadoop, Spark, dan database NoSQL, data yang besar dan kompleks dapat dianalisis untuk memberikan nilai tambah yang signifikan bagi organisasi seperti meningkatkan efisiensi operasional, memahami perilaku pelanggan, dan mengembangkan produksi serta layanan baru. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.